Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahidi. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 200102040275 angkatan 2020. Di sini saya membuat video ini dikarenakan ditugaskan oleh dosen saya untuk tugas ulangan tengah semester. Ditugaskan oleh dosen Ibu Tuti Hasanah, SHE, SPD, MHI, dengan mata kuliah Dasar-Dasar Ekonomi Islam. Di sini saya membuat video ini akan membahas 3 poin materi. Yang pertama adalah filosofis ekonomi Islam, yang kedua sumber hukum ekonomi Islam, yang ketiga ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Sebelum kita memasuki 3 pembahasan tersebut, lebih baiknya kita mengetahui definisi ekonomi Islam terlebih dahulu. Ekonomi Islam adalah sebagai suatu ilmu pengetahuan yang lahir melalui proses pengkajian keilmuan yang sangat panjang, di mana pada awalnya terjadi sikap pesimis terkait ekstensi ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat saat ini. Hal ini dikarenakan masyarakat telah terbentuk suatu pemikiran bahwa harus terdapat ekonomi yang mempengaruhi Islam atau yang mengaitkan dengan hukum Islam saat ini. Namun sekarang hal ini sudah mulai terkikis. Para ekonomi barat pun sudah mulai mengakui ekstensi dari dalam perekonomian dunia. Selain itu, ada banyak juga pendapat-pendapat di seputar pengertian dan ruang lingkup ekonomi Islam. Sebagian pihak mengatakan ekonomi Islam ini merupakan suatu ekonomi alternatif. Makna sistem ekonomi alternatif tersebut adalah alternatif di sini sistem ekonomi Islam dapat menjadi suatu sistem ekonomi alternatif pilihan selain ekonomi kapitalis dan juga ekonomi sosialis. Akan tetapi pendapat ini kurang tepat pula karena memosisikan sistem ekonomi Islam hanya sebagai sistem ekonomi pilihan dan kegagalan dalam secara ekonomis kapitalis maupun ekonomi sosialis. Ada juga pendapat yang lain, yaitu menyatakan bahwa ekonomi Islam sebagai suatu sistem ekonomi pertengahan, yang mana pendapat ini sangat tidak tepat dikarenakan sistem ini berbeda pada posisi di tengah-tengah antara sistem ekonomi kapitalis dan juga ekonomi sosialis. Yang terakhir yaitu ada pendapat yang menyatakan bahwa ekonomi Islam ini adalah sebagai suatu sistem ekonomi alternatif. Inilah pendapat yang sangat jelas dan yang lebih tepat, yaitu dengan memosisikan sistem ekonomi Islam sebagai suatu sistem yang dapat menjawab kegagalan yang terdapat sistem ekonomi konvensional baik kapitalis maupun sosialis, dengan menawarkan solusi yang dapat memberikan kesejahteraan maksimal kepada umat saat ini. Nah, karena itu ekonomi sekarang banyak disatukan dengan pembahasan Islam maupun dikaji dengan pembahasan Islam, karena mayoritas di Indonesia adalah agama Islam. Dikarenakan itu ekonomi akan dilibatkan dalam Islam. Itulah definisi-definisi ekonomi Islam. Selanjutnya kita memasuki 3 poin pembahasan yang saya sebut tadi, yaitu yang pertama adalah filosofis ekonomi Islam. Filosofis yang ada dalam ekonomi Islam merupakan fondasi dari munculnya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi yang ada di dalam Islam. Berikut beberapa prinsip dan
filosofis ekonomi Islam yang ditawarkan oleh M.A. Chodoburi tahun 1986, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah tauhid dan persaudaraan. Tauhid adalah konsep yang menggambarkan antara manusia dengan Tuhannya. Segala aktivitas ekonomi yang dikaitkan dengan agamanya atau Tuhannya akan selalu melihat apa yang dilakukannya. Sementara konsep persaudaraan adalah bisa dikenal sebagai ukhuwah Islamiyah, memberikan makna persaudaraan dan kerjasama tulus antara sesama muslim maupun antar sesama umat lainnya. Dalam Quran surah Al-Hadid ayat 4 yang berarti, Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Dia bersenyum di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Hadid ayat 4. Yang kedua yaitu bekerja dan produktivitas. Dalam ekonomi Islam, individu dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat produktivitas kerja yang tinggi dan tujuan memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan umat. Hasil pekerjaan tersebut harus dikompensasi secara layak sesuai dengan standar kehidupan yang layak. Yang ketiga yaitu distribusi kekayaan yang adil. Mekanisme pendistribusian kekayaan dalam Islam adalah melalui mekanisme zakat. Proses mekanisme zakat mampu melakukan retribusi kekayaan dari pihak kaya kepada pihak miskin, yang mana telah dijelaskan dalam Quran surah At-Taubah ayat 103, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang keempat yaitu tujuan adanya ekonomi Islam. Tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam Islam yaitu tauhid dan Al-Quran, yang mana Islam ini pastinya bertujuan dan melakukan segala sesuatu itu dicakup dalam Al-Quran. Nah, tujuan ini untuk meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. Yang poin pembahasan kita yang kedua yaitu sumber hukum ekonomi Islam. Sebagai ajaran yang komprehensif, hukum ekonomi Islam dibangun atas dasar kaidah ushul fikih, muamalah, kawaid, dan falsafah hukum Islam. Dengan demikian, sebagian besar ekonomi Islam memahami ekonomi Islam sebagai suatu teori dan praktek. Sumber hukum ekonomi Islam juga bersumber dari Al-Quran dan hadis maupun sunnah. Peningkatan kesejahteraan seorang dengan cara yang batil atau merugikan orang lain menerangkan pada aspek keadilan dan pada efisiensi yang berupa mewujudkan kesejahteraan sosial yang didukung oleh zakat. Amal soleh lainnya berikut sumber yang digunakan dalam kegiatan ekonomi Islam berdasarkan syariat Islam, yaitu yang pertama adalah Al-Quran. Sumber hukum Islam yang abadi dan asli adalah kitab suci Al-Quran. Al-Quran adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi syariah. Al-Quran juga membersihkan hukum ekonomi yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita ekonomi Islam, dapat menciptakan kestabilan dan perekonomian. Yang kedua adalah hadis dan sunnah.
Hadis dan sunnah merupakan tuntunan perlengkapan setelah Al-Quran yang menjadi pedoman hidup umat muslim dalam setiap tingkah lakunya. Keduanya merupakan sumber hukum dari setiap pengambilan keputusan dalam ilmu ekonomi Islam. Hadis dan sunnah merupakan salah satu hukum sumber yang menjadi acuan dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu ijma. Ijma adalah sebagai sumber hukum ketiga yang merupakan konsekuensi bagi dari masyarakat maupun cendekiawan agama. Ijma adalah prinsip hukum baru yang timbul sebagai akibat dari penalaran atas setiap perubahan yang terjadi di masyarakat termasuk dalam bidang ekonomi. Yang keempat adalah ijtihad dan qiyas. Secara teknik, ijtihad berarti menentukan setiap usaha, menentukan sedikit banyaknya kemungkinan sesuatu persoalan syariat, sedangkan qiyas menurut ulama adalah menerangkan sesuatu yang tidak akan nasyahnya dalam Al-Quran dan hadis dan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nasyah. Jadi ekonomi Islam ini pasti bersumber dari Al-Quran dan hadis supaya tidak ada kesesatan dalam ekonomi di dunia. Baik, selanjutnya kita memasuki pembahasan poin yang ketiga, yaitu hukum konvensional dan hukum Islam. Karena hukum Islam tadi sudah kita jelaskan definisinya, kita langsung saja ke definisi hukum konvensional. Hukum konvensional adalah ilmu yang mempelajari perekonomian yang menekankan pada kebiasaan dari menggunakan sistem perekonomian berbasis pada era global. Perbedaan hukum ekonomi konvensional dan hukum ekonomi Islam jelas sangat berbeda dilihat dari segi tujuannya. Ekonomi konvensional bertujuan untuk mementingkan diri sendiri atau meraup keuntungan sebesar-besarnya yang sifatnya keduniawian. Tujuannya adalah mencapai kesejahteraan individu diri sendiri. Memang berbeda jauh dengan ekonomi Islam. Sumber ekonomi konvensional ini mengacu pada hal yang sifatnya positivis. Bagaimana jika ditinjau dari kepemilikannya, apakah berbeda ekonomi Islam dan ekonomi konvensional? Sangatlah berbeda, karena pada ekonomi konvensional kepemilikan hanya untuk pribadi, dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang diperolehnya. Sedangkan dari pengambilan hasil bisa didapatkan dari bunga, dari pengambilan keuntungan, dan presentasi modal. Perbedaan prinsip dalam ekonomi Islam dan konvensional. Selain beberapa yang disinggung di atas, ada beberapa yang paling mendasar. Salah satunya perbedaan prinsip. Jika ekonomi konvensional berprinsip pada konsep scarcity, sedangkan ekonomi Islam berprinsip pada goal-oriented disiplin. Konsep scarcity adalah konsep yang menekankan pada mempelajari perilaku manusia dalam menyikapi kelangkaan. Dengan kata lain, konsep ini membebaskan seorang untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara maksimal untuk mencapai tujuan mereka. Sedangkan goal oriented disiplin lebih luas lagi. Di sana tidak hanya mempelajari cara mengalokasikan sumber daya secara maksimal, tetapi juga mempelajari tujuannya. Tujuan ini untuk di dunia dan di akhirat. Ada juga perbedaan mekanisme pasar ekonomi Islam dan konvensional. Dari segi mekanisme tentu saja berbeda jauh ekonomi konvensional dan ekonomi Islam ini. Ekonomi konvensional menggunakan mekanisme bebas keluar masuk pasar tanpa intervensi. Padahal jika pasar tidak diatur dan dibiarkan bebas, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam penawaran dan stok barang. Salah satu contoh konkret yaitu adalah masalah masker akibat virus corona. Banyak terjadi penimbunan barang, sekaligus terjadi lonjakan harga yang fantastis tinggi. Nah, itulah adalah ekonomi yang mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan
orang lain. Berbeda dengan mekanisme pasar pada ekonomi Islam, di mana ia meyakini adanya invisible hand yang mencoba untuk menginvisikan pasar. Jadi ekonomi Islam ini mempertimbangkan proses produksi dan distribusi barang jasa, menjadikan pemerintah sebagai unit ekonomi yang berdampingan dengan unit ekonomi lain demi menjaga kestabilan. Jadi ekonomi Islam ini tidak hanya mementingkan diri sendiri, juga mementingkan diri orang lain. Tidak hanya seperti ekonomi konvensional tadi. Perbedaan ekonomi Islam dan konvensional pada distribusi kekayaan. Perbedaan kedua jenis ekonomi ini juga dapat dilihat dari perbedaan distribusi kekayaan, seperti yang disinggung sebelumnya bahwa terjadi dua perbedaan yang cukup jauh di antara keduanya. Pada ekonomi konvensional, prinsipnya mendapatkan keuntungan dan kekayaan yang sebesar-besarnya untuk diri sendiri. Lebih cenderung ke kapitalis, di mana kekayaan hanya berpihak pada pemilik modal yang paling besar, sehingga terjadi pemerataan kekayaan harta atau semacamnya. Salah satunya bentuk dengan mekanisme zakat, sedekah, infak, atau wakaf. Itulah ekonomi Islam, karena ekonomi ini untuk bertujuan untuk mementingkan orang lain, seperti kita berzakat atau berbagi atau bersedekah dan lain-lainnya. Karena dalam Islam kita dianjurkan untuk bersedekah juga. Perbedaan ekonomi Islam dan konvensional pada peroleh keuntungannya. Perbedaan yang paling menonjol yang lain dari segi peroleh keuntungannya justru seolah menekan seorang jika ingin mendapatkan keuntungan. Prinsip yang digunakan pun menggunakan time value of money, di mana nilai uang saat ini lebih tinggi dibandingkan nilai uang di masa depan. Time value of money dalam bahasa umum lebih akrab dikenal dengan bunga. Masyarakat yang meminjam hutang pun akan dikenai bunga tinggi. Bunga yang tinggi tentu saja akan semakin mencekik bagi mereka, sedangkan mereka yang memiliki saldo tinggi, mereka pun akan mendapatkan bunga tersebut. Beda halnya dengan bank-bank syariah yang bunganya itu sedikit, ada juga yang tidak ada bunganya. Berlalu sebaliknya, yaitu ekonomi perolehan dalam ekonomi Islam. Keuntungan pada ekonomi Islam dihitung ketika terjadi transaksi bisnis, maka akan terjadi pembagian keuntungan dari bisnis tersebut hingga terjadi keseimbangan antara usaha dan tindakan. Tidak ada istilah bunga dalam Islam, karena sama halnya seperti riba, karena dalam Islam diharamkan, yang sifatnya merugikan bagi mereka yang meminjam uang di bank dan semacamnya. Nah, itulah perbedaan ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Perbedaan ini sangat jauh, karena kesimpulannya yaitu ekonomi konvensional ini hanya mementingkan diri sendiri, kekayaan diri sendiri yang mencakup dengan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan ekonomi Islam adalah bisa mementingkan orang lain, seperti sedekah, zakat, wakaf, dan hal lainnya. Itulah video yang saya sampaikan, atau materi-materi poin-poin yang saya bisa sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, karena saya manusia yang tempatnya hilaf dan kesalahan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.